Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tips suara adzan agar tidak fales. Teman-teman, mungkin di antara kita pernah merasa suara fales, atau kitanya tidak merasa tapi orang lain memberikan komentar kalau suara kita fales atau terdengar tidak pas nada-nadanya. Maka dari itu kali ini kita akan mencoba mendiskusikan, membicarakan tentang beberapa hal terkait dengan falesnya suara, khususnya ketika adzan. Yang pertama, suara fales itu terjadi ketika kita tidak mencapai tingkatan nada yang semestinya. Ya. Makanya dalam istilah vokal disebut dengan tembak tepat nada. Tembak tepat nada bahasa Inggrisnya adalah pitch control. Pitch control. Pitch control ini atau tembak tepat nada ini sangat erat kaitannya dengan kualitas suara yang dibawakan oleh seorang muadzin, atau dalam kasus atau konteks yang lain seorang penyanyi dan sebagainya. Suara yang berkualitas, suara yang profesional yang dianggap layak untuk ditampilkan, atau suara yang layak untuk didengarkan secara sempurna, minimal memiliki pitch control atau tembak tepat nada yang bagus. Orang-orang muadzin, penyanyi atau qori atau munsyid dan sebagainya yang tidak mampu membawa atau melakukan eksekusi tembak tepat nadanya meleset, maka itu dikatakan fales, dan itu pasti akan terdengar mengganggu di telinga kita sebagai orang yang membacakannya maupun orang-orang yang mendengarkannya. Lebih-lebih kalau kita lomba atau didengarkan oleh orang yang mengerti nada, mengerti teknik vokal, maka bisa dikatakan kita fales. Yang kedua, fales itu secara teknik, menurut saya pribadi ketika saya rumuskan sendiri, adalah terjadi ketika kita tidak mampu memposisikan tekanan pada tempatnya. Karena kita mampu mencapai nada tertentu itu kalau kita memiliki perangkat yang tepat, yaitu kita memiliki tekanan diafragma yang cukup, kemudian kita mampu mengeksekusinya dengan penataan letak suara yang kokoh di langit-langit mulut kita. Maka kalau kita tidak mampu melakukannya, kita akan fales. Teknik tekanan diafragmanya untuk mencapai nada tinggi atau turun ke nada rendah ini sangat penting diperhatikan, karena tanpa adanya tekanan diafragma yang cukup, maka nada yang dibunyikan, nada yang dikeluarkan tidak akan maksimal, atau tidak dalam istilah yang kuat, dalam istilah yang umum nggak kuat suaranya, seperti itu. Yang kedua, mungkin tekanannya kuat, bahkan terlampau kuat, namun eksekusi, penataan letak dan persiapan di langit-langitnya menggunakan rahang dan langit-langit itu meleset. Jadi antara tekanan diafragma dengan langit-langit yang siap dengan kekuatan ototnya atau rahangnya tidak terjadi keseimbangan, terjadilah fales. Yang ketiga,
Fals terjadi karena kita tidak benar-benar mengerti variasi atau nada yang kita tiru ketika adzan, ketika membawakan sholawat, ketika menyanyi dan sebagainya. Karena kita tidak tahu pemilihan variasinya, seolah-olah kita fals karena kita tidak sesuai dengan apa yang secara umum diketahui masyarakat, diketahui pendengar, bahwa nadanya berbeda dengan yang kita bawakan. Itu menurut saya 3 alasan kenapa kita fals. Sekarang kita akan coba contohnya di adzan Mekah misalnya ya. Pertama kita harus tentukan dulu ambil nadanya seberapa. Misalkan kita ambil dari Allah, Allah, Allah. Itu selain saya memberikan tekanan Allah, ini rahang saya siapkan Allah, Allah. Ini kalau ketika masih rendah ini tidak terlalu kokoh, tapi semakin tinggi. Allah. Ini harus siap. Seperti kita berikan tekanan ya. Nah, seperti itu. Itu untuk mengondisikan ya, atau mengontrol nada itu sesuai dengan yang kita inginkan. Hu akbarullah, akbarullah. Semakin tinggi maka tekanannya di sini kuat. Rahang kita pun juga harus semakin siap, semakin kuat. Hu akbarullah. Oh, ini Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau tidak tepat dan kita tidak memiliki pengetahuan tentang variasi aslinya, ya kita akan terdengar fals. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu fals ya. Atau Allahu akbar, Allahu akbar. Itu juga fals, tapi dalam bahasa yang lebih tinggi dari nada yang sebenarnya disebut overtune. Overtune. Kalau lebih rendah fals, kalau lebih tinggi overtune. Dua-duanya ini menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar mengetahui nadanya dan kita tidak bisa mengeksekusinya dengan benar. Jadi kita harus pastikan dulu yang kita mau tiru itu siapa. Misalkan adzannya adzan Mekah Syekh Ali Mula, kita pelajari, kita dengarkan berkali-kali ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ikuti terus tekanannya sambil kita tepatkan posisi tekanan rahang kita dan langit-langit mulut kita. Gitu ya. Kadang ada orang yang adzan awalnya itu pakai seperti Syekh Ali Mula, tapi ketika Allah Akbar yang kedua dia turun, nggak kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini nggak kuat. Atau ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini nggak kuat. Atau ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini nggak kuat. Atau ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini nggak kuat. Atau ada yang Allahu
kuat. Tapi keduanya Allahu Akbar, Allahu Akbar tidak dinaikkan karena takut tidak kuat dan pecah suaranya. Maka kalau memang kita memiliki kekuatan, kita bisa ukur seberapa tinggi kita supaya eksekusinya pas. Jangan memaksakan diri kalau memang kita tidak kuat, belum terlatih untuk mengambil nada tertentu, maka kita ambil nada yang di bawahnya. Startnya dari bawah. Misalnya segini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lebih selamat, lebih aman daripada ngambilnya tinggi tapi kemudian tidak kuat. Karena tahanan rahang dan langit-langit dan tekanan diafragmanya belum terlatih untuk mengambil nada tinggi dengan jangka waktu yang lama. Khususnya azan Mekah ini kan memang powerful ya, punya kekuatan dan punya karakter Arab banget gitu loh. Punya karakter orang-orang Arab yang memiliki suaranya memang natural kuat menurut saya ya. Natural berpower gitu. Karakternya keras. Ya mungkin karena juga didukung oleh lingkungan atau secara gen, secara secara anatomi memang berbeda secara output suaranya gitu ya. Itu contoh-contoh ketika fals. Dan solusinya salah satunya adalah dengan kita menurunkan nada awalnya. Selanjutnya kita akan memberikan solusi ya dari masalah-masalah yang tadi. Oke, solusi yang pertama dari masalah yang pertama tadi itu adalah bahwa kita perlu melatih tembak tepat nada. Ya, tembak tepat nadanya harus kita latih dari senam vokal seperti yang kita tahu. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Do. Nah, kita latihan seperti itu untuk melatih kepekaan kita dan kekuatan kita ya dalam menjaga nada. Tembak tepat nada seperti itu. Jadi kita latihan itu. Atau ada latihan senam vokal seperti yang diajarkan guru-guru vokal seperti Coach Indra Aziz dan lain sebagainya ya. Itu melatih kita mungkin untuk pemanasannya. Melatih vokal, melatih nadanya, kepekaan kita kepada nada. Walaupun memang tidak mudah dan tidak bisa langsung instan, semuanya butuh berproses untuk mengerti. Seorang muadzin, seorang qori, seorang penyanyi, seorang munsyid itu pasti tidak, istilah Jawanya tidak ujuk-ujuk bisa. Dia mungkin punya bakat, tapi juga kemudian berguru. Dari situlah dia yang mungkin diarahkan. Oh itu namanya fals, nadanya gini, berulang-ulang ya, berulang-ulang dibenarkan ya. Maka lama-lama dia memiliki kepekaan terhadap nada itu. Atau berlatih ke guru vokal. Tuh. Kemudian solusi yang kedua terkait dengan teknik diafragma dan teknik menata kekuatan rahang dan langit-langit mulut.
itu adalah teknik yang mungkin harus kita miliki ya secara basic ya. Kalau kita ingin memiliki suara yang berkualitas, suara yang memiliki pitch control yang bagus, yaitu melatih diafragma. Maka kita melatih pernafasan kita. Ambil nafas dari hidung, masuk langsung ke perut ya, ke perut atau ke rongga diafragma, tidak masuk ke dada. Kalau masuk ke dada begini, ininya kosong. Kita lepas. Kita ambil dari hidung pelan-pelan seperti kalau orang tidur. Ya. Ambil mulut pelan-pelan, masuknya ke perut, ke rongga diafragma. Jadi yang mengembung itu perutnya, dadanya rileks. Nah, inilah yang nanti jadi kekuatan kita untuk melatih diafragma kita. Ya, latihannya mengambil nafas dari hidung masuk ke rongga perut. Posisi perut akan mengembung, dada rileks. Lepas lagi, ambil dari hidung pelan-pelan. Karena kalau kita mengambilnya tergesa-gesa, masuknya ke rongga dada. Nah, itu yang bergerak rongga dadanya ya. Kaku, rileks, bisa eksekusi suaranya akhirnya tidak bagus, tidak soft ya, tidak smooth. Dilatih mengambil dari hidung masuk ke perut. Kita tekankan ke diafragma supaya siap. Kita ambil di nada tertentu, misalkan jangan sampai itu namanya tidak stabil ya, tidak stabil, sehingga nanti pitch controlnya jelek dari tekanan diafragmanya. Maka kita harus berusaha didengarkan oleh telinga, atau kalau perlu kita tutup salah satu telinga kita untuk semakin kita mendengarkannya dengan benar. Kalau bisa kita stabilkan, ambil nafas dari hidung masuk ke perut, kita lakukan satu nada tertentu, kita bunyikan dan kita dengarkan stabilnya, bagus stabilnya, maka kita latih dengan nada-nada yang lain. Misalnya kita ambil nada yang tadi, oke. Kita ambil nada yang lebih tinggi mungkin. Oke. Kita ambil yang lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Tadi sedikit ada, nah itu berarti sedang tidak stabil dari diafragmanya. Gitu ya teman-teman. Jadi dicoba seperti itu, melatih pitch controlnya dengan tekanan diafragma. Namun melatih diafragma saja tidak cukup, karena antara diafragma dan tekanan rahang dan langit-langit itu yang lebih perfect, lebih bisa mengontrol. Apalagi kalau kita memiliki satu nada yang fluktuatif, naik dan turun, variasinya banyak. Misalnya kayak lagu adzannya Mekah itu ya,
hayya 'alas shalah. Misalnya kayak hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alas shalah. Ini sebenarnya saya sedang mengatur. Supaya tidak ngeleot. Kalau nggak dipegangi tekanan diafragma dengan sini bisa gitu. Nah, jadi kita latih, misalkan nadanya rendah, maka tekanan rongga atau tekanan mulutnya, tekanan rahangnya ini tidak terlalu strength, gitu, tidak terlalu kuat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itu tekanannya kalau tidak kuat bisa krek-krek kayak itu tadi ya. Coba kita ulangi dengan tekanan diafragma yang maksimal, kondisi rahang yang kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tidak terjadi krek-krek seperti itu ya. Yang ketiga, setelah latihan nada, peka-pekaan nada, latihan tekniknya, sekarang yang ketiga adalah penting bagi kita untuk mempelajari variasi adzan yang memang benar-benar kita ingin tirukan. Ya. Misalnya adzan Mekah tadi, maka kita harus ketahui naik turunnya nada, kita breakdown pelan-pelan. Kalau memang kita meniru dari video, dari YouTube atau dari mana, kita ya pause, kita ulangi lagi, kita play lagi, kita dengarkan lagi, kita ulangin sampai sedetail mungkin. Misalkan naiknya itu Allah, nah itu ada cengkoknya. Allahu Akbar, Allah. Nah itu ada gitunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Kalau kita menirukannya misalnya ketinggian pakai nada yang rendahnya, 1 oktav di bawahnya. Hayya 'alas shalah. Seperti itu ya. Jadi breakdown sendiri, kita pahami sendiri, diulang-ulang, didengarkan lagi, dipraktekkan. Kalau kita mampu menangkap variasi yang tepat, mengenali dan menghafalkannya, maka kita akan bisa menirukannya semaksimal mungkin. Pertama adalah melatih kepekaan nada, supaya kita mengenali kita fales atau tidak, atau meminta pendapat orang lain, menurut sampean saya fales enggak menirukan adzan ini. Yang kedua, melatih tekniknya seperti tadi, tekanan diafragma, kekuatan rahang dan langit-langit. Kemudian yang ketiga, eksekusi akan lancar kalau kita benar-benar paham fluktuasi nadanya, naik turunnya nada, variasi-variasi dan cengkoknya. Mudah-mudahan video ini sedikit memberikan gambaran dan wawasan buat para muadzin atau para
ya, yang teman-teman yang ingin belajar nada, munsyid atau penyanyi, ya mungkin yang mungkin bisa melihat dari video ini, wawasan ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan kita memiliki kewajiban untuk mensyiarkan ilmu ini yang kita akan manfaatkan untuk kita tampil azan dengan azan yang baik, dengan azan yang memiliki kualitas suara yang bagus. Insya Allah kita akan dapat pahala yang besar dari Allah, dan kita akan mampu membuat orang lain tertarik dengan panggilan sholat yang kita kumandangkan. Demikian, jangan lupa like video ini, komen beberapa hal yang mungkin dari video penjelasan saya tadi ada yang ingin ditanyakan, atau kalian punya pendapat sendiri, bisa ditulis di kolom komentar. Share video ini kalau memang video ini Anda anggap bermanfaat, khususnya buat penerus-penerus kita, generasi-generasi Islam yang harus bisa azan, harus bisa jadi imam, harus bisa menjadi pemimpin yang baik. Subscribe, nyalakan loncengnya. Tunggu video selanjutnya. Tonton video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.